Karena kalian ambisi ngiklan di atas sehingga produk kalian tampil di atas, banyak yang klik, begitu banyak yang klik, nggak ada yang beli. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau membahas juga tentang iklan Shopee. Tapi sebelumnya, untuk kalian semua yang mungkin yang baru pertama datang, jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, comment, share, supaya video-video saya semakin semangat untuk bikin-bikin video yang menarik buat teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai peringkat iklan Shopee. Ya, apakah peringkat iklan itu berpengaruh terhadap penjualan? Karena banyak kan teman-teman itu, aku maunya kalau iklan itu ada di peringkat 10 besar. Bahkan yang terlalu optimis banget, aku maunya iklanku ada di peringkat 5 besar gitu kan. Jadi mereka berlomba-lomba untuk naikin peringkat iklannya dengan cara naikin bidding. Dan yang terjadi akhirnya ROAS-nya hanya ada di angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan sharing kepada teman-teman untuk bagaimana kita beriklan yang bijak, yang bagus, dan kita bisa mendapatkan, jangan terlalu emosi ya, jangan terlalu emosi beriklan untuk bisa mendapatkan hasil, pokoknya saya harus di atas. Hasilnya adalah misalnya dapat omset 1 juta, biaya iklannya udah 500.000, itu namanya ya bunuh diri ya. Jadi nggak ada gunanya juga kita lakukan itu. Maksain produk kita ada di atas, tapi dengan biaya yang lebih mahal. Kalau kita bisa mengubah itu menjadi dengan biaya yang lebih murah dan lebih tepat sasaran, ada prosesnya, ada waktunya. Karena kemarin kebetulan ada klien di Deddy Lim Konsultan Manajemen itu terlalu ngotot ya. Ngotot pokoknya iklan saya harus ada di 5 besar. Mau bayar berapapun bidding saya siap. Dan kita lihat ternyata beliau sudah bayar di bid di angka 1000-an. Ya, sudah di angka 750 sampai 1000, maksa bid di angka segitu, dan yang terjadi apa? ROAS yang didapatkan cuma di angka 2 sampai 3. Ya sebetulnya mau diomong apa ya kalau di ROAS di angka 2 sampai 3 itu kita bisa dibilang nyaris nggak untung lah. Saya percaya itu udah nggak untung ya. Jadi beliau ini jadi klien kita dan ngotot banget ingin menerapin strateginya. Jadi saya juga bingung nih. Bingungnya kenapa? Mereka mempercayakan ke kita untuk mengelola, tapi ngatur gitu kan. Sementara ngatur dengan cara tekniknya dia sebetulnya udah terbukti gagal gitu loh. Tekniknya dia udah terbukti gagal, ROAS yang dihasilkan cuma di angka 2, tapi tidak mau menggunakan teknik baru yang kita kembangkan. Maksa dengan segitu. Jadi akhirnya ya tokonya susah banget berkembangnya ya. Susah banget berkembang, dan harusnya kita biasanya untuk setiap toko itu dikelola dengan teknik yang berbeda-beda dan memang berdasarkan analisa kebutuhan yang ada di tokonya. Jadi tokomu gini, misal kamu punya toko bagus nih ya, konversi sudah sampai di angka 10%. Wah, keren kan konversi 10%. Konversi biasanya berapa sih? 2% sampai 5%. Tapi tergantung harga. Tapi kalau kamu punya produk konversi sudah di angka 10%, itu bagus banget. Nah, masalahnya di tokomu pengunjungnya masih dikit. Pengunjungnya cuma misalnya 500 orang sehari. Ya, 500 orang sehari itu dikit banget teman-teman ya. Jangan bayangin 500 tuh, wih banyak gitu. Enggak, itu 500 kalau di online tuh dikit banget. Nah, sebetulnya dari 500 pengunjung ini dengan konversi yang ada di angka 10, setiap hari kamu sudah bisa dapat sekitar 50 order. Bagus ya? Bagus ya. Nah, sekarang dengan melihat kondisi ini, berarti kelemahan di toko kita tuh apa? Kelemahan di toko kita bukan di sisi konversi, karena konversi kita udah bagus banget. Artinya produk kita tuh udah memiliki daya tarik tinggi banget, tapi problemnya yang ngelihat sedikit. Ya kan? Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya produk kita yang bagus ini dilihat oleh banyak orang. Artinya apa? Artinya kita perlu tambahin jumlah orang yang melihat dengan cara bisa organik, bisa campaign, bisa ads, bisa juga dengan sosial media, bisa afiliator, dan lain sebagainya. Nah, di sini otomatis cara tercepat adalah iklan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengiklankan produk kita, tapi dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi produknya sudah diiklanin. Sudah diiklanin, tapi karena saking takutnya, takut boncos gitu, iklannya tuh benar-benar disetting minimalis banget. Ya, padahal produknya bagus. Kamu punya produk bagus banget, tapi karena ketakutan untuk bisa mendapatkan takut boncos lah ibarat, padahal baru keluar duit 10.000, 20.000 kok ROAS-nya 3, panik gitu ya. Nah, ini salah ya, teman-teman.
Karena apa? Sesuatu itu ada prosesnya. Jadi kita harus mengubah settingan kita supaya kita bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Karena apa? Sebetulnya toko kita tuh bagus, produk kita bagus ya. Cuma masalahnya produk kita dilihatnya kurang. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat tampilan produk kita lebih tinggi. Nah, salah satunya yang membuat jumlah kliknya sedikit itu adalah karena settingan pencocokannya. Di mana pencocokan yang kita gunakan itu menggunakan spesifik. Nah, di sini teman-teman saat teman-teman masuk ke dashboard iklan, itu kan ada yang namanya pencocokan ya. Kalau kita klik yang di bagian iklan manual, contoh seperti ini, kita klik. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian sini ada tipe pencocokan luas atau spesifik. Kalau kalian menggunakan spesifik, maka iklan kalian itu benar-benar terbatas sekali ya. Benar-benar terkungkung di kata kunci itu. Contoh misalnya di sini kita menggunakan kata kunci mukena dewasa. Dan kemudian mungkin orangnya ngetiknya beda ya. Mukenah dewasa, pakai H mungkin gitu. Maka iklan kita tidak muncul. Iklan kita tidak muncul karena iklan itu akan membaca persis seperti kata kunci yang benar-benar kita bidik. Tapi kalau meleset, maka nggak muncul. Sementara kalau kita menggunakan spesifikasi luas, maka dia akan menjangkau yang lebih luas. Contoh, kalau di sini kita nembak mukena dewasa dan ternyata orang itu mencari dengan kata kunci mukena dewasa murah, misalnya, atau mukena dewasa bunga, atau mukena jumbo dewasa misalnya gitu, maka iklan kita berpotensi muncul. Tapi pada range kategori yang sudah jelas. Misalnya kalau teman-teman jualannya itu baju, misalnya kalian menjual baju anak. Dan kalian akan menjual baju anak misalnya gitu ya. Dan kemudian kalian akan menembak kata kunci yang lebih luas, misalnya baju. Bisa nggak? Apakah kalau kalian ngetik baju, membidik kata kunci baju, kemudian yang akan muncul, iklan kita akan muncul di baju dewasa, baju wanita? Enggak ya teman-teman, karena dia sudah disesuaikan di kategori baju anak. Kalau kalian sudah setting bahwa saat kalian upload produk tersebut memang sudah di kategori baju anak. Contoh lain lagi, kalau kalian menjual produk misalnya umpan ikan, ya pelet makanan ikan. Ya, kalau kalian kemudian membidik kata kunci ikan, apakah nanti akan muncul di ikannya? Enggak, karena dia akan masuk ke spesifik di makanan ikan, aksesoris ikan, ya seperti itu. Jadi bukan berarti luas itu akan sangat luas sekali, bukan, tapi luas di kategori yang memang sesuai dengan produk kita. Contoh kalau di sini adalah kategori kita busana muslim misalnya, maka dia akan luasnya di kategori busana muslim, nggak nyasar ke misalnya baju wanita yang mungkin baju seksi, baju lingerie dan sebagainya, enggak ya, tetap hanya di sini. Jadi dikarenakan kita membutuhkan traffic, maka fokus kita adalah meningkatkan traffic. Nah, kemudian kita kembali ke bahasan kita adalah tentang bagaimana peringkat iklan. Apakah peringkat iklan akan mempengaruhi penjualan? Nah, dari pengalaman saya teman-teman ya, dari pengalaman saya selama ini, peringkat iklan itu tidak begitu mempengaruhi. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi adalah volume pencarian. Jadi kalau misal contoh teman-teman lihat di sini, bagaimana memunculkan peringkat iklan, itu kalian di saat kalian masuk ke iklan pengaturan di setiap produk, misalnya contoh ini iklan kata kunci, kalian klik di bagian kriteria, maka di bagian sini ada yang namanya peringkat rata-rata. Ya, kalau misalnya saya hilangkan sedikit, nah ini kita akan muncul peringkat rata-rata. Kalian klik saja, maka akan muncul peringkat iklan kalian rata-rata, ya rata-rata dalam satu periode yang kalian pilih. Misalnya di sini periode kalian ada di angka 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir, maka secara rata-rata 1 minggu terakhir untuk kategori produk ini di kata kunci, misalnya contoh yang paling atas mukena dewasa, di sini peringkat rata-rata produk saya ada di angka 32 misalnya. Jauh ya, jauh. Biasanya teman-teman kan terlalu ambisius untuk berada di peringkat 10 besar nih. Wah, kalau gini berarti harus naikin bid. Enggak juga ya teman-teman. Jadi memang kalau dari pengalaman saya begini, daripada kita ngejar ke posisi 10 besar, sebetulnya tergantung apa produk yang kita jual. Jadi kalau misalnya produk yang kita jual, contoh mukena dewasa, mukena ini ada busana muslim, dan muslim itu adalah
mayoritas yang ada di Indonesia, sehingga kebutuhannya sangat tinggi sekali. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, volume pencarian untuk kategori mukena dewasa itu biasanya besar banget. Nah, contoh kita lihat di sini ya. Kita klik di tambah pencarian, kita bisa lihat di bagian misal contoh mukena atau mana mukena dewasa. Di sini, mukena dewasa, ini kan sudah kita pakai. Volume pencariannya ada di angka 84.000, cukup besar. Apalagi kalau kita menggunakan yang kata kunci mukena saja ya. Mukena ini ada di 1.844. Itu volume pencarian yang sangat besar banget. Apalagi kalau teman-teman compare dengan produk-produk lain yang volume pencarian gede, sedikit. Nah, untuk volume pencarian gede seperti ini, teman-teman tidak harus berada di peringkat teratas. Kalau saran saya, kalau teman-teman bermain untuk kategori produk yang secara ininya populer dan volume pencariannya tinggi, better kalian bermain di bid rendah. Ya, kalian bermain di bid rendah, jangan terlalu peduliin peringkat iklannya berapa, karena kalau kalian perhatikan, ya dengan setiap kata kunci ini peringkat iklannya rata-rata di atas 20-an, tapi jumlah klik yang kita dapatkan lumayan banyak. Ini per kata kunci aja contoh ini 400-an, mukena rayon 400-an, mukena ini 400-an, sehingga kalau diakumulasi aja dalam satu minggu saya bisa dapat 3.000 klik. Satu bulan 12.000 klik. 12.000 klik itu ya kali 4 ya, berarti 12.000 klik. Kalau kita ini rata-rata ya sehari ada di angka sekitar 400-an pengunjung ya. 400 pengunjung itu dalam satu hari dari satu produk. Kalau kalian punya 50 produk yang kalian iklankan dan rata-rata dapat segini, klik kalian itu banyak banget ya. Hanya dari satu produk aja 400. Bayangin kalau kalian ngiklanin 10 produk, traffic kalian udah 4.000. Ya, udah 4.000 itu udah gede banget ya. Tambah lagi nanti dari produk-produk yang lain. Nah, jadi jangan terlalu ambisius kalau untuk bermain di produk-produk populer. Beda kalau kalian bermain di produk yang tidak populer, yang volume pencariannya sedikit. Berapa sih sedikit? Nah, misalnya kalau kalian itu setelah kalian urutkan, ternyata volume pencarian terbesarnya cuma di angka misalnya 16.000 seperti ini. Itu yang paling gede gitu. Berarti produk kalian tuh nggak populer. Ya, kalian misalnya jualan produk, misalnya jam tangan, begitu kalian ketik di sini jam tangan, volume pencarian jam tangan cuma 16.000, itu yang paling tinggi gitu. Nah, itu memang agak menyulitkan biasanya. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, mungkin kalian boleh sedikit berambisi untuk ngejar 10 besar. Ya, kalau kalian berada di luar 10 besar, biasanya memang traffic yang akan kalian dapatkan sulit, ya, sulit karena udah kalah bersaing. Tapi kalau misalnya memang volume produk kalian itu nggak banyak pencariannya, kalian boleh kompetisi berada di peringkat 10 besar. Gitu, teman-teman. Nah, terus kemudian, apakah posisi peringkat ini akan mempengaruhi penjualan? Jawabannya bisa tidak, bisa iya. Tidaknya kenapa? Tidaknya karena posisi di atas belum menjamin terjadinya penjualan, ya kan? Tapi posisi di atas, peringkat iklan di atas, itu menjamin exposure yang lebih besar. Exposure itu artinya, contoh kalau kita masuk ke sini, misalnya iklan ya, dan kemudian kalau posisi iklan kita ada di baris teratas atau di halaman 1, peluang diklik besar, benar ya? Peluang diklik besar, beda sama kalau teman-teman misalnya kayak gini, produk kalian itu ada di halaman 4 misalnya gitu, tentu kan exposure-nya lebih kecil. Jadi peluang dikliknya juga kecil. Nah, kalau peluang dikliknya kecil, jumlah yang klik sedikit, artinya kan tetap mempengaruhi penjualan, ya kan? Terus kalau pengaruh penjualannya tersebut yang klik banyak terus akhirnya terjadi penjualan, itu artinya nyambung ya. Tapi kembali seperti konten saya sebelumnya, perbandingan antara CTR sama ROAS. Jadi di sini mungkin kalau exposure kita tinggi, kita berani iklan dan peringkat iklan kita tinggi, kita dapat banyak klik. Ya, yang klik banyak gitu kan. Tapi itu tidak menjamin terjadinya penjualan. Inilah yang sering kali kita ngomong istilah tuh boncos. Boncos kenapa? Karena kalian ambisi ngiklan di atas sehingga produk kalian tampil di atas, banyak yang klik, begitu banyak yang klik, nggak ada yang beli. Kenapa? Karena produknya nggak siap. Ya, produknya nggak siap. Jadi siap tidak produknya di antara dari produk kita diklik sampai produk kita dijual, itu ada tengah-tengah. Tengah-tengah ini ada servis,
ya. Ada kualitas produk, ada foto produk, video produk, varian produk, dan sebagainya. Ini yang akan mempengaruhi penjualan. Ini, traffic, itu hanya mendatangkan orang masuk ke toko kita. Iklan itu hanya mendatangkan orang masuk ke toko kita. Kalau kita beriklan dan peringkat iklan kita ada di atas, pakai kata kunci apapun, selama itu relevan dengan produk kita, orang yang masuk semuanya sama, punya potensi untuk membeli produk kita. Tinggal dia mau beli apa tidaknya di sini itu dipengaruhi oleh servisnya kita, foto produknya kita, videonya, ulasannya, variannya lengkap atau tidak, harganya, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi apakah peringkat iklan berpengaruh terhadap penjualan? Jawabannya bisa berpengaruh, bisa tidak. Tapi yang jelas itu tidak ada korelasi secara langsung, ya. Iklan, kalau peringkat kita di atas, itu menunjukkan bahwa posisi kita bagus dan kita mendapat exposure. Tinggal laku atau tidaknya tergantung dengan kualitas kita tadi. Semoga membantu ya teman-teman semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di komentar. Kita akan pilih pertanyaan dari teman-teman dan kita akan bantu untuk membuatkan video menjawab semua pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Dan juga kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana beriklan, kalian bisa join di membership ya. Bayar setiap bulan untuk mendapatkan video-video terbaik dari pelatihan-pelatihan marketplace bersama saya. Jangan lupa follow juga sosmed saya di sini ya, Instagram sama TikTok untuk mendapatkan update-update terbaru tentang video-video pendek dan juga berbagai informasi lainnya, misalnya roadshow, terus kelas-kelas pelatihan dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Salam.